Pernahkah Anda berpikir bahwa kunci umur panjang sebenarnya tidak selalu tersembunyi di balik obat-obatan mahal atau perawatan medis modern? Kadang jawabannya ada pada sesuatu yang sederhana, sesuatu yang bisa kita lakukan setiap hari, tanpa biaya besar, tanpa peralatan rumit, sesuatu yang mungkin selama ini kita anggap biasa saja. Ya, jawabannya adalah berjalan kaki. Tetapi tunggu dulu, bukan sekadar berjalan kaki, karena ternyata cara kita berjalan bisa menentukan kesehatan jantung, kekuatan otot, bahkan kejernihan pikiran di usia senja. Ada cara khusus yang jarang diketahui orang. Sebuah pola sederhana, namun jika dilakukan dengan benar dan konsisten, bisa membantu memperpanjang umur, mengurangi risiko penyakit berbahaya, bahkan membuat kita terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Bayangkan sejenak, ada dua orang dengan usia yang sama, katakanlah 70 tahun. Yang satu terlihat lemah, jalannya membungkuk, sering sakit, dan sulit tidur. Yang satu lagi masih bugar, berjalan dengan tegap, wajahnya segar, bahkan terlihat seperti masih berusia 50-an. Apa yang membedakan keduanya? Seringkali, jawabannya ada pada gaya hidup kecil yang mereka lakukan setiap hari. Dan berjalan kaki dengan cara yang tepat adalah salah satunya. Saya teringat cerita seorang kakek di Jepang yang kini berusia 92 tahun. Setiap pagi, ia berjalan kaki selama setengah jam di sekitar rumahnya. Bukan lari, bukan olahraga berat, hanya berjalan dengan cara yang teratur dan benar. Tetangga-tetangganya kagum, karena meski usianya hampir seabad, ia tetap sehat, jarang sakit, dan penuh semangat. Rahasianya bukan ramuan rahasia, bukan obat ajaib, hanya berjalan kaki, tetapi dengan pola yang tepat. Dan hari ini kita akan membahas secara lengkap bagaimana cara berjalan kaki yang benar untuk memperpanjang umur. Apa saja manfaat tersembunyi yang mungkin belum pernah Anda dengar, serta cerita-cerita nyata tentang orang-orang yang berhasil mengubah hidup mereka hanya dengan langkah sederhana. Sebelum kita mulai lebih dalam, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe. Karena di channel ini, kita akan terus berbagi informasi berharga tentang kesehatan, kebugaran, dan cara sederhana untuk hidup lebih panjang dan lebih bahagia. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini. Perjalanan menuju umur panjang dimulai dari langkah kaki Anda sendiri. Banyak orang meremehkan berjalan kaki, padahal aktivitas sederhana ini adalah salah satu fondasi kesehatan tubuh manusia. Sejak zaman dahulu, berjalan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Nenek moyang kita terbiasa berjalan jauh untuk mencari makanan, berpindah tempat, atau sekadar berinteraksi dengan alam. Tubuh manusia dirancang untuk bergerak, bukan duduk terlalu lama. Namun di era modern sekarang, kita seringkali kehilangan kebiasaan itu. Kita lebih sering duduk di depan komputer, di kursi kerja, atau bahkan di sofa sambil menatap layar ponsel. Dan ironisnya, gaya hidup yang terlalu banyak duduk ini justru menjadi salah satu penyebab utama penyakit kronis. Disinilah pentingnya berjalan kaki. Jalan kaki bukan hanya aktivitas sederhana, tetapi sebenarnya adalah obat alami yang bisa menjaga hampir semua sistem dalam tubuh. Mari kita bahas satu persatu. 1. Jalan kaki dan kesehatan jantung. Ketika kita berjalan kaki, detak jantung meningkat secara perlahan. Beda dengan olahraga berat yang bisa membuat jantung berdetak terlalu cepat. Berjalan kaki justru membuat jantung bekerja dengan ritme stabil. Efeknya, aliran darah menjadi lebih lancar. Pembuluh darah terlatih tetap elastis. Tekanan darah pun bisa menurun secara alami. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan orang yang rutin berjalan kaki minimal 30 menit sehari memiliki risiko serangan jantung 30–40% lebih rendah dibanding mereka yang jarang bergerak. Bayangkan, hanya dengan berjalan, kita bisa melindungi organ vital yang menentukan panjang umur kita. 2. Jalan kaki dan paru-paru. Saat kita berjalan, napas menjadi lebih teratur. Paru-paru bekerja lebih optimal, menyerap oksigen lebih banyak, lalu menyalurkannya ke seluruh tubuh. Oksigen ini bukan sekadar udara.
Oksigen adalah bahan bakar bagi sel-sel tubuh untuk bertahan hidup dan memperbaiki diri. Semakin rutin kita berjalan, semakin baik kapasitas paru-paru kita. Dan ini sangat penting terutama untuk lansia, karena seiring bertambahnya usia, fungsi paru-paru cenderung menurun. Dengan jalan kaki, penurunan ini bisa diperlambat. 3. Jalan kaki dan otak. Banyak orang tidak menyadari bahwa berjalan kaki juga melatih otak. Saat kita bergerak, aliran darah ke otak meningkat. Otak mendapat lebih banyak oksigen dan nutrisi. Efeknya, daya ingat menjadi lebih tajam, konsentrasi meningkat, bahkan risiko demensia di usia lanjut bisa berkurang. Ada sebuah studi di Amerika yang menunjukkan, lansia yang berjalan kaki 3 kali seminggu memiliki volume otak lebih besar dibanding mereka yang jarang berjalan. Volume otak yang lebih besar artinya fungsi kognitif lebih terjaga. Dengan kata lain, berjalan kaki bukan hanya membuat kita hidup lebih lama, tetapi juga menjaga agar pikiran tetap jernih di usia tua. 4. Jalan kaki dan berat badan. Tubuh yang kelebihan berat badan lebih rentan terhadap penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Dan salah satu cara paling sederhana untuk mengontrol berat badan adalah berjalan kaki. Memang benar, berjalan kaki tidak secepat lari dalam membakar kalori. Namun justru karena itu, jalan kaki lebih aman dilakukan oleh siapa saja, termasuk lansia. Berjalan kaki selama 30 menit bisa membakar sekitar 150-200 kalori, tergantung kecepatan dan berat badan. Jika dilakukan secara rutin, ini bisa membantu menjaga berat badan tetap ideal tanpa harus melakukan olahraga berat. 5. Jalan kaki dan kesehatan mental. Yang sering dilupakan adalah, berjalan kaki juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan mental. Saat berjalan, tubuh melepaskan hormon endorfin, hormon yang membuat kita merasa bahagia. Itulah mengapa banyak orang merasa lebih tenang, lebih damai, bahkan lebih kreatif setelah berjalan kaki. Ada sebuah ungkapan dari filsuf terkenal, Friedrich Nietzsche. Pikiran terbaik saya lahir saat berjalan. Dan memang benar, banyak tokoh besar di dunia, mulai dari ilmuwan, seniman, hingga pemimpin, punya kebiasaan berjalan kaki untuk menenangkan pikiran sekaligus mencari inspirasi. 6. Jalan kaki dan sistem kekebalan tubuh. Selain jantung, paru-paru, otak, dan mental, berjalan kaki juga memperkuat sistem imun. Gerakan tubuh yang konsisten membuat sel darah putih lebih aktif melawan infeksi. Itulah sebabnya orang yang rajin berjalan kaki cenderung lebih jarang sakit. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan orang yang berjalan kaki setidaknya 5 kali seminggu memiliki risiko flu 40% lebih rendah dibanding mereka yang jarang berjalan. Saya teringat cerita seorang ibu di Indonesia, sebut saja namanya Ibu Ratna. Usianya kini 67 tahun. Beberapa tahun lalu, ia sering merasa cepat lelah, mudah pusing, dan sulit tidur. Dokter menyarankan obat, tapi ia mencoba hal sederhana. Berjalan kaki setiap pagi di sekitar kompleks rumah. Awalnya hanya 10 menit, lalu meningkat menjadi 20 menit. Sekarang, ia rutin berjalan kaki 30 menit setiap hari. Hasilnya luar biasa. Tekanan darahnya stabil, ia jarang sakit, tidur lebih nyenyak, dan yang paling mengejutkan, wajahnya terlihat lebih segar. Tetangga-tetangganya sampai bilang, Bu Ratna sekarang kelihatan jauh lebih muda. Sahabat sehat, semua bukti ini menunjukkan satu hal, bahwa berjalan kaki bukan sekadar kebiasaan ringan. Jalan kaki adalah investasi. Investasi yang sederhana, murah, bisa dilakukan siapa saja, tetapi hasilnya adalah kesehatan yang berharga dan umur yang panjang. Sahabat sehat, banyak orang berpikir bahwa jalan kaki itu mudah. Cukup berdiri, melangkah, lalu berpindah tempat. Namun faktanya, tidak semua cara berjalan itu baik untuk tubuh. Bahkan, cara berjalan yang salah bisa menimbulkan masalah kesehatan baru. Mulai dari nyeri lutut, sakit punggung, cepat lelah, hingga gangguan sendi. Mari kita bahas. 1. Cara jalan kaki yang salah. Seringkali, kita tidak menyadari kesalahan kecil dalam langkah kaki. Kesalahan ini mungkin terlihat sepele, tetapi jika dilakukan setiap hari dalam jangka panjang, dampaknya bisa serius. Kesalahan yang paling sering adalah berjalan sambil menunduk,
Kebiasaan ini biasanya terjadi karena kita sibuk menatap layar ponsel. Postur tubuh menjadi bungkuk, otot leher tegang dan tulang belakang terbebani. Akibatnya, kita bisa mengalami nyeri punggung bagian atas maupun bawah. Kesalahan kedua adalah membawa beban di satu sisi tubuh saja. Misalnya, tas belanja atau tas kerja hanya digantung di bahu kanan. Kalau dilakukan terus-menerus, tubuh menjadi tidak seimbang, sehingga bahu dan pinggul bisa miring. Kesalahan ketiga, langkah yang terlalu kecil atau terlalu lebar. Langkah terlalu kecil membuat tubuh cepat lelah karena ritme otot tidak stabil. Sedangkan, langkah terlalu lebar memberi tekanan berlebih pada lutut. Kesalahan lain yang jarang disadari adalah berjalan dengan menyeret kaki. Ini membuat sendi pergelangan kaki bekerja tidak optimal dan bisa menimbulkan cedera dalam jangka panjang. Kedua, cara jalan kaki yang benar. Sekarang mari kita pelajari bagaimana cara berjalan kaki yang benar, sehat, dan bisa memperpanjang umur. Pertama, tegakkan tubuh. Bayangkan ada benang halus yang menarik kepala Anda ke atas. Dengan begitu, postur tetap tegak, bahu rileks, dan tulang belakang dalam posisi alami. Kedua, ayunkan tangan dengan santai. Gerakan tangan membantu menjaga keseimbangan dan membuat tubuh bergerak lebih efisien. Namun jangan terlalu kaku. Biarkan ayunan tangan mengikuti ritme langkah. Ketiga, langkah kaki stabil. Tidak perlu terlalu cepat, tidak perlu terlalu lambat. Ritme terbaik adalah sekitar 120 langkah per menit. Atau kecepatan sedang yang membuat Anda bisa berjalan tanpa terengah-engah. Keempat, pijakkan kaki dengan urutan yang benar. Mulailah dengan tumit, kemudian gulirkan telapak hingga ujung jari. Cara ini membuat tekanan pada sendi lebih seimbang, sehingga lutut dan pergelangan kaki lebih aman. Kelima, perhatikan napas. Tarik napas melalui hidung, buang perlahan melalui mulut. Napas teratur membuat oksigen lebih banyak masuk, tubuh lebih segar, dan pikiran lebih tenang. Saya teringat kisah seorang pria bernama Pak Hadi, usia 72 tahun. Dulu ia sering berjalan kaki setiap pagi, tapi dengan posisi tubuh agak membungkuk. Lama-kelamaan ia merasa punggungnya sering sakit, bahkan sulit berdiri lama. Suatu hari, ia berkonsultasi ke dokter fisioterapi. Dokternya berkata, Pak Hadi bukan kurang jalan, tapi cara jalannya yang salah. Setelah memperbaiki postur, melangkah dengan benar, dan mengatur napas, dalam waktu 2 bulan keluhannya berkurang drastis. Bahkan kini, Pak Hadi bisa berjalan kaki 3 km sehari tanpa rasa sakit. 3. Kesalahan umum lansia saat jalan kaki. Bagi para lansia, ada kesalahan lain yang juga sering terjadi, misalnya, memakai alas kaki yang tidak sesuai. Sepatu terlalu keras atau sandal tipis bisa membuat telapak kaki cepat sakit. Alas kaki yang ideal adalah sepatu dengan sol empuk, ringan, dan pas di kaki. Bukan terlalu longgar, bukan terlalu sempit. Selain itu, banyak lansia berjalan tanpa pemanasan. Padahal, hanya dengan gerakan sederhana seperti peregangan betis, putaran pergelangan kaki, atau mengangkat lutut sebentar, risiko cedera bisa berkurang. 4. Jalan kaki. Bukan sekadar bergerak. Sahabat sehat, cara kita berjalan bukan hanya soal fisik. Jalan kaki juga bisa menjadi meditasi. Jika dilakukan dengan penuh kesadaran, setiap langkah terasa menenangkan. Bayangkan saat berjalan di pagi hari, udara segar masuk ke paru-paru. Tubuh tegak, langkah teratur, pikiran pun menjadi lebih jernih. Ini bukan sekadar olahraga, tetapi juga terapi mental. Jadi, ada 2 hal penting yang perlu kita ingat. Pertama, hindari kesalahan dalam berjalan. Jangan menunduk, jangan menyeret kaki, jangan membawa beban di satu sisi, dan jangan memakai alas kaki yang salah. Kedua, perbaiki cara berjalan, tegakkan tubuh, ayunkan tangan santai, langkah stabil, pijakkan tumit hingga ujung jari, serta atur napas dengan benar. Dengan cara sederhana ini, manfaat jalan kaki akan terasa lebih maksimal. Tidak hanya membuat kita lebih sehat, tapi juga memperpanjang kualitas hidup kita. Sahabat sehat, berjalan kaki adalah aktivitas yang mungkin terlihat biasa. Tapi ketika dilakukan dengan cara yang benar,
ia menjadi kunci umur panjang. Langkah sederhana yang memberi dampak luar biasa. Sahabat sehat, kita seringkali lebih percaya pada sesuatu ketika melihat buktinya langsung. Mendengar teori memang penting, tapi kisah nyata bisa membuka mata kita. Banyak sekali contoh orang-orang yang berhasil mengubah kualitas hidup mereka hanya dengan satu kebiasaan sederhana, berjalan kaki dengan cara yang benar. Mari kita mulai dari Susan, seorang wanita berusia 68 tahun dari Amerika. Beberapa tahun lalu, Susan divonis menderita hipertensi. Tekanan darahnya sering tinggi, tubuhnya mudah lelah, dan tidurnya terganggu. Dokter memberinya obat, tetapi Susan ingin mencoba pendekatan alami. Ia memutuskan untuk berjalan kaki setiap sore selama 20 menit, dengan ritme stabil, tidak terburu-buru, tidak juga terlalu lambat. Awalnya terasa berat, kakinya sering pegal, napasnya tidak teratur, bahkan sempat ingin menyerah, namun Susan tetap melanjutkan, hari demi hari. Setelah 3 bulan, hasilnya mengejutkan. Tekanan darahnya turun, berat badannya stabil, kualitas tidurnya membaik, bahkan wajahnya terlihat lebih segar, dan semangatnya kembali seperti 20 tahun lebih muda. Susan berkata, "Saya tidak hanya merasa lebih sehat, saya merasa kembali hidup." Sekarang mari kita dengarkan kisah dari tanah air. Seorang bapak bernama Pak Rahmat, usia 70 tahun, tinggal di Yogyakarta. Dulu, ia sering mengeluh nyeri lutut. Setiap kali berjalan sebentar saja, lututnya terasa kaku. Dokter menyarankan olahraga ringan dan salah satunya adalah jalan kaki dengan pola yang benar. Pak Rahmat awalnya ragu. Kalau jalan kaki saja sudah sakit, bagaimana mungkin bisa jadi solusi, katanya. Namun dengan bimbingan fisioterapis, ia mulai berjalan kaki hanya 5 menit sehari. Langkahnya pelan, tubuh tegak, napas teratur. Hari demi hari, ia menambah durasi menjadi 10 menit, lalu 15 menit, hingga akhirnya bisa 30 menit sehari. Hasilnya sungguh menakjubkan, nyeri lututnya jauh berkurang, tubuh terasa lebih ringan, dan yang lebih penting, ia merasa percaya diri kembali untuk beraktivitas. Kini, Pak Rahmat sering berjalan bersama cucunya di pagi hari. Ia berkata, "Dulu saya takut jalan, sekarang jalan adalah obat saya." Di Jepang ada sebuah studi menarik. Para peneliti meneliti lebih dari 5.000 lansia berusia 65 tahun ke atas. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok, yang rutin berjalan kaki setiap hari dan yang jarang berjalan. Hasil penelitian menunjukkan, kelompok yang rutin berjalan kaki memiliki risiko lebih rendah terhadap penyakit jantung, diabetes, dan gangguan otak seperti demensia. Bahkan, angka harapan hidup mereka 5-7 tahun lebih panjang dibanding yang jarang berjalan. Fenomena ini begitu kuat, hingga Jepang kini mendorong warganya untuk berjalan kaki sebagai budaya sehari-hari. Banyak kota di Jepang dirancang agar orang lebih suka berjalan daripada menggunakan kendaraan. Saya juga teringat kisah seorang kakek berusia 92 tahun di Osaka. Setiap pagi, ia berjalan kaki sekitar 30 menit dengan langkah tegap. Bukan cepat, bukan lambat, tapi ritme sedang yang konsisten. Tetangga-tetangganya heran karena meski usianya hampir seabad, ia tetap sehat, jarang sakit, dan wajahnya selalu ceria. Ketika ditanya rahasianya, ia hanya menjawab sederhana, "Saya tidak pernah berhenti berjalan. Hidup ini seperti jalan kaki. Selama terus melangkah, tubuh tetap kuat." Di Eropa, sebuah penelitian di University of Cambridge melibatkan lebih dari 300.000 orang. Hasilnya sangat mengejutkan. Mereka yang berjalan kaki cepat sekitar 20-30 menit sehari memiliki risiko kematian dini 16-30% lebih rendah dibanding mereka yang jarang berjalan. Bahkan, berjalan kaki terbukti lebih efektif daripada duduk berjam-jam di gym tapi tidak konsisten. Artinya, bukan seberapa berat olahraga yang kita lakukan, tapi seberapa konsisten kita melangkah setiap hari. Sahabat sehat, dari kisah Susan di Amerika, Pak Rahmat di Indonesia, kakek di Jepang, hingga hasil penelitian besar di Eropa, semuanya menyampaikan pesan yang sama.
bahwa berjalan kaki jika dilakukan dengan cara yang benar adalah salah satu kunci untuk memperpanjang umur. Bukan hanya panjang umur dalam arti angka, tapi juga kualitas hidup, sehat tubuhnya, segar pikirannya, bahagia hatinya. Bayangkan jika semua orang meluangkan waktu hanya 20-30 menit sehari untuk berjalan. Berapa banyak penyakit yang bisa dicegah? Berapa banyak senyum yang bisa tetap terjaga hingga usia tua? Sahabat sehat, hidup panjang bukanlah mimpi yang jauh. Hidup panjang bisa dimulai dari langkah sederhana, dan langkah itu bisa Anda ambil hari ini juga. Sahabat sehat, banyak orang bertanya, kapan waktu terbaik untuk berjalan kaki? Apakah pagi hari lebih baik, atau sore hari juga bisa memberikan manfaat? Pertanyaan ini sederhana, tetapi jawabannya cukup menarik. Karena sebenarnya setiap waktu memiliki kelebihannya masing-masing. Jalan kaki di pagi hari, banyak pakar kesehatan sepakat bahwa pagi hari adalah waktu terbaik untuk berjalan kaki. Mengapa? Karena udara pagi masih segar, polusi lebih rendah, dan kadar oksigen di udara masih tinggi. Ketika kita menarik napas dalam-dalam di pagi hari, paru-paru kita mendapatkan asupan oksigen yang lebih murni. Bukan hanya itu, sinar matahari pagi juga membawa manfaat besar. Cahaya matahari antara pukul 6 hingga 8 pagi, kaya akan vitamin D alami. Vitamin D berperan penting untuk kesehatan tulang, sistem imun, dan suasana hati. Bayangkan, hanya dengan berjalan kaki 20-30 menit di pagi hari, kita tidak hanya melatih jantung dan otot, tetapi juga memberi tubuh nutrisi alami yang tidak bisa digantikan oleh suplemen manapun. Selain itu, berjalan di pagi hari memberi efek psikologis yang kuat. Kita memulai hari dengan penuh energi, pikiran lebih jernih, dan mood menjadi lebih baik sepanjang hari. Ada sebuah studi di Inggris yang menyebutkan, orang yang berjalan kaki di pagi hari lebih produktif, lebih fokus, dan lebih jarang mengalami stres di tempat kerja. Saya teringat kisah seorang ibu bernama Ibu Lina, usia 63 tahun. Dulu, ia sering merasa lemas setiap bangun tidur. Namun sejak mulai berjalan kaki setiap pagi sekitar 30 menit, hidupnya berubah. Tubuhnya lebih bugar, pikirannya lebih segar, dan yang paling ia syukuri adalah tidurnya semakin nyenyak di malam hari. Ibu Lina berkata, jalan pagi seperti menyalakan tombol energi untuk tubuh saya. Jalan kaki di sore hari. Namun, bagaimana dengan sore hari? Apakah sama baiknya? Jawabannya, ya, bahkan memiliki kelebihan tersendiri. Berjalan di sore hari sangat baik untuk merilekskan tubuh setelah seharian beraktivitas. Saat sore, suhu tubuh manusia cenderung lebih tinggi dibanding pagi. Ini membuat otot lebih lentur dan sendi lebih siap untuk bergerak. Bagi sebagian orang, berjalan sore juga membantu tidur lebih nyenyak di malam hari, karena tubuh sudah mengeluarkan energi dan hormon stres berkurang. Ada sebuah penelitian di Australia yang menunjukkan orang yang rutin berjalan kaki di sore hari mengalami penurunan kadar kortisol, hormon stres, lebih cepat dibanding yang tidak berjalan. Seorang bapak bernama Pak Darto, usia 71 tahun, memiliki kebiasaan jalan sore. Setelah pensiun, ia merasa bosan di rumah. Namun sejak rutin berjalan kaki di sore hari, ia merasa lebih tenang, pikiran lebih lega, dan tidurnya jauh lebih berkualitas. Pak Darto berkata, kalau saya jalan sore, malamnya tidur saya nyenyak sekali. Badan terasa ringan, pikiran plong. Lalu bagaimana dengan malam hari? Bagi sebagian orang, jalan kaki setelah makan malam juga bermanfaat. Jalan santai selama 10-15 menit bisa membantu pencernaan lebih lancar, kadar gula darah lebih stabil, dan tubuh terasa lebih rileks sebelum tidur. Namun perlu diingat, berjalan terlalu malam atau di area gelap harus dihindari, karena bisa berisiko bagi keselamatan. Jadi mana yang terbaik? Kalau kita bandingkan, setiap waktu punya manfaatnya. Pagi hari, baik untuk energi, vitamin D, dan memulai hari dengan segar. Sore hari, baik untuk relaksasi, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas tidur. Malam hari, baik untuk pencernaan, asal dilakukan sebentar dan dengan aman. Yang paling penting adalah konsistensi. Lebih baik berjalan kaki setiap hari 20-30 menit di waktu yang kita suka.
daripada memaksakan satu waktu tertentu tapi tidak konsisten. Sahabat sehat, hidup sehat itu bukan tentang memilih waktu yang sempurna, tetapi tentang membangun kebiasaan yang bisa dilakukan terus-menerus. Jika Anda orang yang suka bangun pagi, maka jalan pagi adalah pilihan terbaik. Jika Anda sibuk di siang hari, maka jalan sore bisa menjadi momen pelepas lelah. Dan jika Anda lebih suka berjalan setelah makan malam, lakukan dengan santai dan aman. Ingat, yang membuat panjang umur bukan hanya langkahnya, tetapi juga konsistensinya. Sahabat sehat, tubuh kita adalah anugerah. Setiap langkah yang kita ambil adalah investasi. Investasi untuk kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang. Sahabat sehat, kita sudah membahas mengapa berjalan kaki penting, cara yang benar, cerita-cerita nyata, hingga waktu terbaik untuk melakukannya. Sekarang mari kita masuk pada hal yang lebih praktis. Apa saja tips agar jalan kaki benar-benar menjadi kunci umur panjang? 1. Gunakan alas kaki yang tepat. Jangan pernah remehkan sepatu atau sandal yang kita gunakan. Alas kaki yang keras atau tidak pas bisa membuat telapak kaki cepat sakit dan merusak postur tubuh. Pilih sepatu yang ringan, solnya empuk, dan pas di kaki. Jika perlu, gunakan kaos kaki agar lebih nyaman dan mengurangi risiko lecet. Ingat, kaki adalah pondasi tubuh kita. Jika pondasi kuat dan nyaman, tubuh pun bisa berjalan lebih lama tanpa rasa sakit. 2. Jangan sambil menatap ponsel. Banyak orang berjalan sambil sibuk bermain ponsel. Akibatnya, kepala menunduk, leher tegang, dan postur tubuh rusak. Selain itu, berjalan sambil menatap layar juga berbahaya karena kita bisa kurang waspada terhadap sekitar. Jalan kaki seharusnya menjadi momen untuk fokus pada diri sendiri, nikmati langkah demi langkah, rasakan udara, dengarkan suara alam, atau sekadar mengamati orang di sekitar. 3. Awali dengan pemanasan. Banyak orang langsung berjalan tanpa pemanasan, padahal otot dan sendi perlu diberi sinyal sebelum dipakai bergerak lebih lama. Lakukan pemanasan ringan selama 3-5 menit. Misalnya, putar pergelangan kaki, gerakkan bahu, lakukan peregangan betis atau paha. Dengan cara ini, tubuh lebih siap, risiko cedera lebih kecil, dan jalan kaki terasa lebih nyaman. 4. Tentukan ritme yang nyaman. Ingat, jalan kaki bukan lomba lari. Tujuannya bukan untuk cepat-cepat sampai, tetapi untuk menyehatkan tubuh. Temukan ritme yang sesuai. Bagi sebagian orang, ritme sedang adalah yang terbaik. Cukup cepat untuk meningkatkan detak jantung, tapi masih bisa mengobrol tanpa terengah-engah. Jika ingin lebih menantang, coba metode interval. Jalan 2 menit dengan cepat, lalu 1 menit lebih pelan. Ulangi selama 20-30 menit. Cara ini terbukti baik untuk kesehatan jantung. 5. Ajak teman atau keluarga. Jalan kaki tidak selalu harus sendiri. Mengajak pasangan, teman, atau bahkan cucu bisa membuat aktivitas ini lebih menyenangkan. Selain tubuh sehat, hati juga senang karena ada interaksi sosial. Dan tahukah Anda, rasa bahagia saat berjalan bersama orang tercinta juga meningkatkan hormon endorfin. Hormon ini membuat kita merasa rileks dan lebih awet muda. 6. Nikmati jalan kaki sebagai meditasi. Cobalah sesekali berjalan kaki tanpa musik, tanpa ponsel, tanpa gangguan. Hanya fokus pada langkah, napas, dan suasana sekitar. Ini disebut walking meditation atau meditasi berjalan. Banyak biksu di Asia menggunakan teknik ini untuk menenangkan pikiran. Hasilnya luar biasa. Tubuh sehat, pikiran tenang, hati pun lebih damai. 7. Catat perkembangan. Untuk menjaga motivasi, catat jumlah langkah atau durasi jalan Anda setiap hari. Gunakan jam pintar atau aplikasi ponsel jika ada. Target sederhana seperti 6.000 dan 8.000 langkah sehari bisa menjadi motivasi yang kuat. Semakin konsisten, semakin besar manfaatnya. Sahabat sehat, tips ini terlihat sederhana. Namun jika benar-benar dilakukan, jalan kaki akan menjadi gaya hidup, bukan sekadar aktivitas sesaat. Dan ingatlah, rahasia umur panjang bukanlah sesuatu yang rumit. Kadang ia tersembunyi dalam kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Sahabat sehat, mari kita renungkan sejenak. Kita semua ingin hidup panjang, sehat, dan bahagia.
Kita ingin tetap bisa bercanda dengan cucu di usia 70-an. Kita ingin tetap bisa berjalan dengan tegap di usia 80-an. Dan kita ingin tetap tersenyum dengan tubuh bugar di usia 90-an. Semua itu bukanlah mimpi kosong. Itu bisa menjadi kenyataan jika kita mau memulainya dari sekarang. Tidak perlu menunggu besok. Tidak perlu menunggu tahun depan. Langkah pertama bisa dimulai hari ini juga. Kenakan sepatu Anda, buka pintu rumah. Rasakan udara segar, dan mulailah melangkah. Ingat, setiap langkah kecil adalah investasi besar untuk masa depan Anda. Semakin konsisten Anda melakukannya, semakin panjang dan indah jalan hidup yang akan Anda tempuh. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini kepada orang-orang tercinta, dan tentu saja subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan semoga setiap langkah Anda menjadi langkah menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan.